Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup manusia seperti roller coaster, kadang naik, kadang turun. Begitu pula dalam urusan ekonomi, kadang kita punya, kadang tidak. Biasanya saat tidak punya, jalan lain yang ditempuh yaitu dengan berhutang. Jika tidak benar menata uang, bisa-bisa sulit membayar dan jatuh bangkrut. Orang yang memiliki utang tentu sangat menginginkan utangnya segera terlunasi agar tidak menjadi beban di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dalam fikih muamalah, utang merupakan amalan yang diperbolehkan. Tetapi umat Islam diminta untuk berhati-hati. Meski dibolehkan, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kondisi yang mendesak. Syarat ini agar utang tidak menjadi kebiasaan yang nantinya menjadi gaya hidup. Jika sampai menjadi kebiasaan, maka bisa mendatangkan bahaya dan mengancam akhlak. Sesungguhnya seseorang yang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta dan berjanji lantas memungkiri. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang terlilit utang sangat mudah dipengaruhi setan agar mengerjakan maksiat. Demi bisa melunasi utangnya, mereka melakukan berbagai cara, termasuk mencuri atau merampok. Nauzubillah, ternyata utang jika diteruskan bisa menimbulkan efek buruk terhadap sikap manusia. Oleh karena itulah, sebisa mungkin hindari utang. Jika terlanjur punya utang, cepat-cepat lunasi dan baca doa lunas utang. Pernahkah mendengar cerita tentang sahabat Nabi Muhammad yang terjerat hutang dengan kaum Yahudi? Ya, adalah sahabat Mu'az bin Jabal. Dia pernah ditahan selama berhari-hari oleh kaum Yahudi karena Mu'az berhutang kepada mereka. Setelah Mu'az bercerita kepada Rasulullah, kemudian sang Rasulullah berkata, "Aku ajarkan kepadamu 2 potong ayat. Jika engkau mau mengamalkannya, Allah akan meluaskan rezekimu untuk melunasi semua utangmu, walaupun utangmu sebesar gunung banyaknya." Doa ini sebenarnya adalah pelancar rezeki, di mana Anda yang rajin dan istiqomah mengamalkan doa ini, insya Allah berapapun hutang Anda dalam waktu dekat dapat membayarnya. Ya Allah, yang menghilangkan kerisauan, Maha mengikis gundah gulana, Maha mengabulkan doa orang yang menderita. Engkau Maha pengasih kepada seisi dunia dan akhirat dan menyayangi keduanya. Engkau mengasihiku, berilah aku rahmat yang membuatku tidak memerlukan lagi pertolongan selain darimu. Ketika memasuki Jumat berikutnya, Mu'az sudah berada dalam masjid, duduk di depan sambil tersenyum. Nabi kemudian bertanya kepada Mu'az, "Bagaimana kabarmu Mu'az?" Lalu Mu'az berkata, "Tidak berlalu 1 Jumat ya Rasulullah, melainkan utangku telah lunas melalui jalan yang tak terduga-duga." Selain doa tersebut, ada pula doa yang diajarkan Rasulullah yang fadilahnya memudahkan kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan, dari lemah kemauan dan rasa malas, dari sifat pengecut dan bagil, dari banyak hutang dan kezaliman manusia. Di dalam doa tersebut mengandung maksud supaya kita hanya berlindung kepada Allah dan menghilangkan rasa malas untuk membayar utang. Allahu Rabbi la usyrikuli bihi syai'a. Amalkan bacaan tersebut tiap-tiap sujud akhir. Baca doa tersebut sebanyak 40-100 kali. Allah adalah Tuhan kita semua yang akan membantu melunasi utang dengan memberi rizki buat kita. Allah itu pembebas segala kesulitan dan Allah akan mempermudah jalan-jalan yang sulit buat kita. Segala hal yang kita butuhkan supaya utang kita lunas hanya dari Allah saja semata. Maksudnya adalah komitmen dan statement. Jangan pilih jalan yang salah agar hutang segera lunas. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang buat mudah. Dengan Engkau menjadikan kesedihan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Doa terbebas dari hutang bisa dibaca bagi kamu yang sedang menjalankan pekerjaan.
doa dipanjatkan dengan tujuan agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Tetapi tidak ada gunanya terus berdoa agar hutang lunas jika tidak mengubah kebiasaan buruk menjadi Anda terjebak dalam lilitan utang. Ada baiknya untuk mengubah diri menjadi lebih baik dengan menghindarkan diri dari segala sebab yang bisa membuat Anda terjerumus ke dalam jurang peruntangan, seperti beberapa hal. Yang pertama adalah tidak memiliki uang cadangan. Setiap hari selalu ada kemungkinan yang tidak pernah terduga akan terjadi. Hal ini menjadikan harus siap untuk bisa menghadapi segala kemungkinan tersebut. Beberapa hal yang mendadak kerap terjadi dan membutuhkan uang sebagai langkah penyelesaian, seperti sakit, kecelakaan, kebakaran, bencana, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mulai menyisihkan uang sekian persen dari penghasilan untuk bisa disimpan sebagai dana cadangan. Lalu yang kedua adalah memilih pembayaran kredit minimal. Di balik hal ini tersimpan akibat yang luar biasa, sebab di mana harus membayar total harga besar di akhir periode nanti, sehingga akan memberatkan. Pengguna kartu kredit biasanya menggunakan cara ini sebagai langkah yang kerap dilakukan penggunanya. Selain itu, suka menunda pembayaran dalam hal cicilan kartu kredit atau cicilan hutang lain juga menjadikan harus membayar bunga dalam jumlah besar yang nantinya harus perlu diwaspadai. Yang ketiga adalah memiliki gaya hidup mewah di atas kemampuan. Hal ini adalah salah jika Anda sendiri karena tidak mempertimbangkan kemampuan ketika menjalani gaya hidup. Utang untuk keperluan produktif yang dilakukan banyak orang pun terkadang bisa gagal dalam pelunasan. Apalagi utang hanya untuk keperluan konsumtif yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, seperti barang mewah, fashion branded, liburan ke luar negeri, dan masih banyak lagi. Apa gunanya diakui oleh seorang sekitar, namun setiap hari stres masalah berutang. Itulah 3 alasan yang kerap kali menjadikan banyak orang berutang yang tidak mampu melunasinya. Perlu dipahami bahwa utang bukanlah suatu pendapat tambahan yang bisa digunakan semena-mena, melainkan suatu kewajiban yang wajib untuk dibayarkan. Ubah kebiasaan tersebut dan usahakan dalam berhemat dalam mencari penghasilan. Tambahkan segala upaya dan usaha dengan mengamalkan doa melunasi hutang. Itulah beberapa doa terbebas dari hutang yang bisa kamu amalkan di setiap kesempatan. Asalkan ada doa dan usaha, semua pasti bisa teratasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.